Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang wakaf. Sebelum masuk ke materi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nyimas Sally Agustini sebagai moderator, Sultan Mahmud Pasha sebagai pembaca materi pertama, Sinta Wulandari sebagai pembaca materi yang kedua, Maria Ulfa sebagai pembaca materi yang ketiga, Arianti Oktarina sebagai pembaca materi yang keempat, Maria Da Costa sebagai pembaca materi yang kelima. Nah, sekarang mari kita bahas, apa sih itu wakaf? Bagaimana awal mula adanya wakaf? Dan tata cara berwakaf itu seperti apa sih? Ingin tahu? Simak video ini yuk. Perhatikan ya teman-teman. Sejarah wakaf. 1. Wakaf pra-Islam. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam. Walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul haji. 2. Wakaf masa Rasulullah. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pertama mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'rab, Syafiyah, Dalal, Barkoh, dan kebun lainnya. 3. Wakaf masa Umar bin Khattab. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab. Syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talah yang mewakafkan kebun kesayangannya, yaitu kebun Biraha. 4. Wakaf masa dinasti-dinasti. Islam praktik wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. 5. Wakaf di zaman modern pada 1952. Pemerintah Mesir telah melarang wakaf pribadi kecuali untuk tujuan derma dan memperbolehkan kredit baik sebagai subjek wakaf. Syria pun melarang wakaf keluarga pada tahun 1949, sedangkan di Lebanon tetap diperbolehkan namun hanya dibatasi sampai 2 generasi. Setelah itu kepemilikan kembali pada wakif. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi kedua. Mungkin sebagian besar dari kita semua kata wakaf tidak asing lagi di telinga. Di sini saya akan lebih menjelaskan secara detail mengenai apa sih pengertian wakaf itu. Jadi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata waqafa yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Nah, maksud dari menahan di sini itu adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Nah, kalau secara istilah, syarah ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya di sini itu artinya tidak dijual dan tidak diberikan, serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Nah, itu tadi pengertian wakaf secara bahasa dan istilah. Ada juga pengertian wakaf menurut para ulama. Salah satunya menurut Abu
Hanifah. Wakaf adalah menahan harta benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya, atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, dari definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf selama ia masih hidup dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal, baik untuk dijual atau dihibahkan. Nah, definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Ada juga pengertian wakaf menurut mazhab Maliki, bahwa wakaf adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta di mana harta pokoknya tetap atau lestari atas kepemilikan pemberian manfaat tersebut walaupun sesat. Nah, jadi dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu tersendiri termasuk salah satu di antara macam-macam pemberian. Selanjutnya, materi unsur-unsur wakaf. Jika berbicara mengenai unsur-unsur wakaf, tentu saja mayoritas ulama mazhab unsur-unsur atau rukun-rukun wakaf itu sendiri terdiri dari 6. Satu, itu wakif. Wakif, mungkin dari kita sudah tahu wakif itu adalah orang yang berwakaf, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nah, wakif sendiri terbagi atas 3, yaitu wakif perseorangan. Nah, wakif perseorangan ini adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 2, wakif organisasi. Wakif organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi yang bersangkutan. 3, wakif badan hukum. Apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar benda hukum yang bersangkutan. Adapun syarat wakif. Nah, syarat wakif ini untuk melakukan perwakafan itu harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf. 2, yaitu nazir. Nazir itu adalah pengelola wakaf. Nah, nazir wakaf itu seseorang yang memiliki amanah untuk menyelenggarakan dan memelihara harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan, mengurus atau mengawasi harta wakaf yang pada dasarnya menjadi hak wakif. Tetapi boleh juga wakif menyerahkan mungkin sebagian besar dari kita hak pengawasannya kepada orang lain, baik perseorangan dan organisasi. Syarat nazir yang harus dipenuhi itu sendiri adalah beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, serta mampu secara jasmani dan rohani. 3, itu harta benda wakaf atau sering disebut mauquf. Nah, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan mempunyai manfaat jangka panjang, serta memiliki nilai. Harta benda wakaf dalam komposisi hukum Islam merupakan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang tahan lama dan mempunyai nilai. Yang keempat, itu adalah ikrar wakaf atau sikhat. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan secara lisan maupun tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Adapun kapan sih pelaksanaan ikrar wakaf tersebut? Nah, pelaksanaan ikrar wakaf tersebut itu dilakukan di hadapan PPAIW dengan 2 orang saksi. 5, itu peruntukan harta benda wakaf. Peruntukan harta benda wakaf hanya dapat digunakan untuk 1, sarana dan kegiatan ibadah, 2, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, dan beasiswa. 4, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. 5, itu kemajuan kesejahteraan untuk lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undang. Dan yang terakhir, 6, jangka waktu wakaf. Nah, wakaf selamanya diartikan dengan wakaf yang tidak ada pembatas waktunya, sehingga tidak ada akhir atau berlaku untuk jangka waktu selamanya. Sedangkan wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki batas waktu berakhirnya wakaf, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu tadi pengertian mengenai wakaf dan unsur-unsur wakaf.
Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Nah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan hukum wakaf menurut agama Islam. Nah, di sini kita ngambil menurut Al-Quran. Secara umum, tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka, dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Nah, ayat tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Yang kedua, menurut hadis. Nah, hadis yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Selain dari Al-Quran dan hadis di atas, para ulama sepakat atau ijma menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu landasan hukum. Landasan hukum yang pertama tadi kan adalah landasan hukum wakaf menurut agama Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, landasan hukum yang kedua itu perundang-undangan sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka. Kita sebutkan salah satunya saja ya. Nah, sebelum Indonesia merdeka, pada zaman pemerintahan Belanda, peraturan tentang wakaf keluar dengan berlakukannya beberapa peraturan. Yang pertama, salah satunya Surat Edaran Sekretaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905 nomor 435. Yang kedua, tanggal 4 Januari 1931 nomor 1361/A yang dimuat dalam Majalah 1931. Yang ketiga, 24 Desember 1934 nomor 3088/A. Nah, yang terakhir 27 Mei 1935 nomor 1273/A. Nah, itu yang sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan lahirnya undang-undang ini telah memperoleh eksistensi wakaf Indonesia pada pasal 49 ayat 2. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977. Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang terakhir, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf di sini kita bahas 2 ya. Yang pertama itu wakaf ahli dan wakaf khairi. Nah, di sini ada wakaf ahli. Apa sih itu wakaf ahli? Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Dalam hal ini, harta yang diwakafkan akan diserahkan kepada pihak keluarga wakif. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya, tapi di antaranya bagi yang tidak mengetahui apa sih itu wakif. Wakif itu adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nah, artinya nazir yang nantinya akan mengelola harta benda itu merupakan dari keluarga orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu sendiri. Nah, nazir di sini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, yang kedua itu wakaf khairi. Apa
Apa sih itu wakaf khairi? Ada yang tahu teman-teman? Nah, di sini wakaf khairi adalah biasa disebut dengan wakaf umum, merupakan perwakafan yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, baik itu untuk kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan kemasyarakatan. Gimana contohnya? Nah, di sini digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, baik itu untuk kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan masyarakat, adalah seperti masjid. Masjid yang berguna bagi setiap umat muslim untuk kepentingan kemasyarakatan, untuk sholat, beribadah, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu contohnya bisa seperti rumah Quran yang untuk kepentingan keagamaan dan juga kepentingan kemasyarakatan. Rumah Quran, masjid, musola itu adalah contoh dari wakaf khairi, untuk kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan kemasyarakatan. Saya akan melanjutkan materi tentang pelaksanaan wakaf. 1. Landasan. A. Peraturan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakapan tanah milik. C. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perwakapan pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. D. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang formulir dan pedoman peraturan-peraturan tentang perwakapan tanah milik. 2. Tata cara perwakapan tanah milik. 1. Calon wakif dari pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang di hadapan pejabat pembantu akta ikrar wakaf atau yang disingkat dengan PPAIW untuk melaksanakan wakaf. 2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadir yang telah disahkan di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf. Pengikraran tersebut harus dihadiri saksi-saksi dan meluangkannya dalam bentuk tertulis atau surat. 3. Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madia yang mewilayahi tanah wakaf. Ikrar ini dibacakan kepada nadir di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi. 4. Tanah yang diwakafkan baik sebagian atau seluruhnya harus merupakan tanah milik. Tanah yang diwakafkan harus bebas dari bahan ikatan, jaminan, sitaan, atau sengketa. 5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya dia orang yang telah dewasa dan sehat akalnya. 3. Surat yang harus dibawa dan diserahkan oleh wakif kepada PPAIW sebelum pelaksanaan ikrar wakaf. A. Sertifikat hak milik atau sertifikat sementara tanah. B. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak tersangkut suatu perkara dan dapat diwakafkan. C. Izin dari bupati atau wali kota kepala subdit agraria setempat. 4. Hak dan kewajiban nazir. Nazir adalah kelompok atau badan hukum Indonesia yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 1. Hak nazir. Nazir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh Kepala Dewan Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madia dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari hasil bersih tanah wakaf. 2. Kewajiban nazir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tata cara wakaf. Adapun tata cara wakaf dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pewakaf wajib bertemu pihak nazir atau penerima. Yang kedua, mengucapkan ikrar wakaf. Yang ketiga, menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Kementerian Agama dan Wakaf Indonesia. Yang keempat, menyertakan dokumen sah akan harta yang ingin diwakafkan. Nah, itu dia pembahasan materi dari kelompok kami ya. Masih belum mengerti? Boleh deh langsung di komen di YouTube kami, atau bisa juga langsung nanya pas presentasi ya guys.
Sekian dari video kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.